dan dibentuk tim baru berdasarkan Pergub 328 tahun 2020, yaitu Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Bahwa di tingkat nasional telah diterbitkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID, yang dalam hal ini diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan yang saya sebutkan tadi, yaitu keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020, maka Pemprov DKI Jakarta juga menyesuaikan ya, yang semula di Pemprov DKI Jakarta berdasarkan keputusan Gubernur nomor 291 tahun 2020 tentang tim tanggap COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, maka tim ini diselaraskan, disesuaikan, dan dibentuk tim baru berdasarkan Pergub 328 tahun 2020, yaitu Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa tim tanggap COVID yang telah dibentuk Pemprov DKI Jakarta diselaraskan dan disesuaikan dengan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020, dan oleh karena itu maka Pemprov DKI Jakarta membentuk yang disebut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Sehingga dengan demikian maka tim tanggap melebur kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Apa yang membedakan terutama dalam konteks ini, kalau tugasnya tentunya sama, yaitu sama-sama memerangi penyebaran virus COVID-19 ini. Namun secara keanggotaan mengalami perubahan. Kalau semula di tim tanggap diketuai oleh saya selaku Askesra Provinsi DKI Jakarta, maka pada saat ini Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID di DKI Jakarta diketuai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu dalam hal ini Bapak Sekda. Jadi Bapak Sekda di samping dalam posisi sebagai Sekda, beliau adalah sebagai Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, hal lain yang juga perlu menjadi perhatian dalam keanggotaan tim ini, kalau pada awalnya tim tanggap itu lebih banyak, bahkan hampir semuanya itu di jajaran Pemprov DKI Jakarta, SKPD-SKPD terkait, maka keanggotaan tim gugus atau keanggotaan gugus tugas ini mengikut sertakan jajaran TNI Polri, jajaran Forkompinda, ya, sehingga Polda, TNI, ya, Pang Armarbar, ya, Kejaksaan Tinggi, dan juga Pengadilan Tinggi ikut tergabung di dalam keanggotaan gugus tugas ini. Di samping itu, gugus tugas ini juga dilengkapi atau di dalam tim ini, di dalam gugus tugas ini juga ada unsur-unsur yang lebih luas dari masyarakat. Terutama adalah unsur-unsur yang mewakili asosiasi-asosiasi kesehatan. Ya. Kemudian juga ada asosiasi-asosiasi media dan kehumasan. Sehingga intinya gugus tugas ini adalah diikuti oleh jajaran pemerintah, Forkompimda DKI Jakarta,
Forkompinda maupun asosiasi-asosiasi profesi, ya, sehingga dengan demikian diharapkan penanganan COVID ini benar-benar dapat dilaksanakan lebih cepat lagi. Itu sementara dari saya. Selanjutnya hal-hal yang terkait lebih lanjut perkembangan terutama dari aspek kesehatan seperti kesiapan rumah sakit, kesiapan laboratorium, ya, ini akan disampaikan oleh Dr. Wening. Kami persilahkan Bu Dokter. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Dari aspek kesiapan layanan rumah sakit, untuk saat ini telah dapat berjalan sekitar 300 tempat tidur lagi tambahan, di mana telah dapat menerima pasien dalam pengawasan dan pasien positif COVID. Dan pasien-pasien tersebut sudah ada saat ini di Rumah Sakit Duren Sawit, Rumah Sakit Pelni, dan Rumah Sakit Tarakan. Sambil menunggu surat keputusan Gubernur yang saat ini sedang berproses, telah diterbitkan SK Kepala Dinas yang menetapkan rujukan second line untuk rumah sakit rujukan COVID di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya akan kita siapkan 500 bed kedua. 500 bed tersebut sedang kami inventarisir, dan sebagai perkembangannya besok juga kami akan melakukan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan dari grup-grup besar rumah sakit seperti ada Mayapada Group, Siloam Group, Hermina Group, dan sebagainya, rumah sakit swasta yang kemungkinan dapat digunakan lagi sebagai rumah sakit rujukan. Kemudian hari ini juga kami telah melakukan pertemuan dengan jejaring laboratorium yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu ada Ekman, Mikrobiologi UI, kemudian juga Labkesda, di mana saat ini telah dilakukan koordinasi persiapan-persiapan SPO, SOP yang digunakan, kemudian masalah dari reagen, dari peralatan dan sebagainya telah kita lakukan koordinasi. Kemudian hari ini juga Rumah Sakit Duren Sawit telah dapat menerima 27 pasien dalam pengawasan dan 3 dengan konfirmasi positif. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak simpang siur tentang update kondisi dari informasinya ada kerabat dari anggota DPRD DKI Jakarta yang positif COVID. Nah, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI? Apakah akan melakukan disinfeksi atau misalkan meminta orang-orang yang bekerja di kantornya untuk memeriksa diri atau seperti apa? Saya kira sudah beberapa kali saya sebutkan, kalau dalam posisi kami Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan mengenai tadi yang Bapak tanyakan apa positif atau tidak, karena itu sepenuhnya adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ya. Terima kasih ya, terima kasih.